Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat selalu. Baiklah, pada bab 6 ini kita akan membahas tentang talak pernikahan, yaitu perceraian dalam Islam, yang meliputi 1. Talak, 2. Huluk, 3. Fasad. A. Pengertian talak. Talak disebut juga perceraian. Secara bahasa, talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. Secara istilah, Imam Syafi'i mengartikan talak menurut syara adalah melepaskan ikatan pernikahan menggunakan lafaz talak dan seumpamanya. Dengan demikian, talak berarti memutuskan atau membatalkan ikatan pernikahan, baik pemutusan itu terjadi pada masa kini maupun masa mendatang menggunakan lafaz tertentu. Hukum talak. 1. Makruh, yaitu asal hukum talak. 2. Mubah atau dibolehkan. Hukum ini berlaku jika talak yang dilakukan sebagai bentuk menghindarkan dari bahaya yang mengancam salah satu pihak. 3. Haram. Hukum ini berlaku jika talak dilakukan bukan karena tuntutan yang dapat dibenarkan. 4. Sunnah. Hukum ini berlaku jika suami tidak sanggup lagi memberikan nafkah atau istri yang tidak mampu menjaga kehormatannya. 5. Wajib. Jika antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran sehingga perceraian bagi mereka adalah jalan yang lebih baik atau maslahah. Macam-macam talak. 1. Ditinjau dari segi keabsahan menjatuhkan talak. A. Talak sunni. B. Talak bid'i. 2. Ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk. A. Talak raj'i. B. Talak ba'in. 3. Ditinjau dari segi cara melakukannya. A. Talak dengan ucapan. B. Talak dengan tulisan. C. Talak dengan isyarat. D. Talak dengan cara mengirim putusan. 4. Ditinjau dari segi waktu kejadiannya. A. Talak munjas. B. Talak mu'allaq. D. Rukun dan syarat talak. 1. Suami yang melakukan talak syaratnya ada ikatan pernikahan yang sah, balik, berakal, mumayyiz, dan ridho. 2. Istri yang dijatuhkan talak syaratnya mempunyai ikatan pernikahan yang sah dan masih dalam masa iddah talak raj'i. 3. Ucapan atau lafaz talak. 2. Huluk. A. Pengertian huluk. Secara bahasa, huluk berasal dari bahasa Arab. Huluk artinya meninggalkan. Dalam istilah fikih, huluk diartikan sebagai perceraian yang terjadi karena suami menjatuhkan talak kepada istrinya atas permintaan istri tersebut dengan memberi tebusan kepada suami. Huluk disebut juga dengan talak tebus. B. Rukun-rukun huluk. 1. Suami yang balik, berakal dan atas kemauannya. 2. Istri yang dalam kekuasaan suami yang belum diceraikan dan talak yang boleh dirujuk. 3. Ucapan yang menunjukkan huluk. 4. Tebusan, yaitu suatu yang boleh dijadikan mahar. C. Sebab-sebab huluk. 1. Apabila istri sangat benci kepada suami karena alasan tertentu sehingga dikhawatirkan akan membuat istri tidak dapat menaati suami. 2. Apabila dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan secara makruh. Akibat terjadinya huluk. 1. Terjadinya talak ba'in jika unsur ganti rugi terpenuhi. Jika unsur ganti rugi tidak ada, perceraian merupakan talak biasa. 2. Mahar yang menjadi tanggungan suami gugur dari hak istri jika ganti rugi huluk bukan mahar. 3. Gugurnya seluruh hak yang berhubungan dengan harta kedua pihak jika harta itu diperoleh setelah huluk terjadi. 4. Segala bentuk nafkah yang wajib ditunaikan suami sebelum huluk gugur setelah terjadi huluk. 5. Nafkah istri selama masa iddah tidak gugur dan wajib dibayarkan suami. 3. Fasad. A. Pengertian fasad. Secara bahasa, fasad artinya pembatalan, pemisahan, penghilangan, pemutusan, atau penghapusan. Secara istilah, fasad artinya pembatalan pernikahan karena sebab yang tidak memungkinkan berlanjutnya pernikahan atau karena cacat serta penyakit yang terjadi setelah akad yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. B. Sebab-sebab fasad. 1. Baru diketahui setelah akad bahwa pasangan itu ternyata saudara sekandung, seayah seibu, atau saudara sepersusuan. 2. Seorang anak yang belum balik, lelaki atau perempuan, dinikahkan oleh wali selain ayah atau kakeknya.
Selanjutnya kita masuk ke masa iddah, hadanah, dan rujuk dalam nikah. 1. Iddah. A. Pengertian iddah. Iddah menurut bahasa artinya bilangan. Iddah merupakan masa penantian bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya untuk menginginkan nikah lagi dengan laki-laki lain. B. Macam-macam iddah. 1. Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. A. Bila sedang hamil, iddah sampai melahirkan anaknya. B. Bila tidak hamil, iddah 4 bulan 10 hari. 2. Perempuan yang dicerai suaminya. A. Bila sedang hamil, iddah sampai melahirkan. B. Bila tidak hamil. 2. Hadanah. A. Pengertian hadanah. Hadanah berasal dari kata hidnun yang berarti bagian samping tubuh yang biasa digunakan menggendong anak kecil. Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, hadanah dipergunakan sebagai istilah dalam pengertian mengasuh, memelihara, dan mendidik anak kecil yang belum mumayyiz atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk. B. Syarat-syarat hadanah. 1. Balik. 2. Mumayyiz. 3. Amanah. 4. Mampu lahir batin. 5. Merdeka. 3. Rujuk. A. Pengertian rujuk. Kata rujuk menurut bahasa berarti kembali. Menurut istilah, rujuk adalah hak sepenuhnya milik suami yang ditetapkan Allah untuk kembali ke dalam hubungan pernikahan dengan istrinya setelah terjadi talak raj'i dan belum melewati masa iddah. B. Hukum rujuk. 1. Mubah atau boleh, yaitu hukum asal rujuk. 2. Wajib, yaitu jika laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dan menalak salah seorang istrinya, sedangkan sebelum itu ia belum menyempurnakan pembagian waktunya. 3. Sunnah, yaitu apabila suami bermaksud memperbaiki hubungan keluarga atau hubungan antara keduanya. 4. Makruh, yaitu apabila perceraian dinilai lebih baik atau bermanfaat bagi kedua belah pihak. 5. Haram, yaitu ketika tujuan rujuk hanya untuk menganiaya atau menyakiti salah satu pihak. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu kelas 11 IIS2 yang beranggotakan Aulia Zahra, Aisyah Zahiri, Ayu Wahyuni, Lutfia Azahwa, Fahrul Rizal, dan Ahmad Taqi Abdullah. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.